Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Belajar Menyenangkan bersama Ahmad dan Iin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peta minda atau mind map ya, untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Peta minda kali ini yang akan saya jelaskan mengenai teori, yaitu untuk part 1. Nanti ketika di part 2 itu kita akan belajar secara langsung mengenai praktek pembuatannya ya. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya channel ini biar channel ini lebih berkembang lagi. Yuk, saya tunggu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Ya, sekarang kita mulai ya belajarnya, teman-teman. Nah, yang pertama, ada apa sih agendanya? Ya, kita belajar pertama itu pengertian dan sejarah peta minda. Lalu yang kedua, jenis-jenis peta minda. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan peta minda. Lalu keempat, manfaat peta minda. Dan yang kelima, cara membuat peta minda menggunakan Xmind ya. Di sini saya mengerucut pada Xmind. Ya, jadi ada 5 pokok bahasan yang akan kita pelajari di video kali ini ya. Lanjut. Nah, pertama mengenai pengertian dan sejarah peta minda. Pengertian peta minda yaitu suatu ilustrasi grafis yang konkret yang dapat menunjukkan bagaimana suatu konsep berhubungan atau terkait dengan konsep lain yang termaksud kategori yang sama. Nah, peta minda dikenal dengan peta konsep ya, atau mind mapping. Nah, ini adalah pengertian dari peta minda. Nah, sekarang sejarahnya. Nah, peta minda ditemukan oleh Tony Buzan dan dikembangkan oleh Chris Griffiths ya. Pada tahun 1974, peta minda ditemukan oleh Tony, yaitu seorang tokoh yang handal dan terkenal di bidang kecerdasan otak dan kreativitas. Nah, Tony ini memiliki perusahaan yang disebut Think Buzan ya. Nah, lalu Chris mengembangkan peta minda ini pada tahun 1990 karena Chris ini bekerja kepada Tony ya, dia sebagai CEO dalam perusahaan Think Buzan ya. Chris mengembangkan teknologi peta pemikiran tersebut. Lalu tahun 2006 itu diluncurkan sebuah aplikasi berdasarkan peta pemikiran yang dikenal sebagai mind map. Ya, jadi ini adalah sejarah dari peta minda. Jelas ya teman-teman semua? Lanjut materi berikutnya. Ya, materi selanjutnya mengenai jenis-jenis peta minda. Ayo, siapa yang sudah tahu? Kira-kira ada berapa jenis sih untuk peta minda? Yuk kita lihat. Nah, ya, untuk jenis-jenis peta minda di sini ada 8 jenis ya yang akan kita bahas satu persatu. Bentuknya seperti apa? Maksudnya seperti apa? Ya, kita lihat dulu di sini. Yang pertama itu ada circle map, lalu 2 ada bubble map, 3 double bubble map atau peta buih berganda, lalu 4 tree map peta pokok, yang kelima brass map atau peta dakap, yang keenam bridge map atau peta titik,
7 flow map atau peta alir, dan 8 yang terakhir adalah multi flow map ya, peta pelbagai alir ya. Ini bukan berbagai ya, tapi pelbagai alir ya. Nah, lanjut ya, kita bahas satu persatu jenis peta minda. Untuk jenis yang pertama yaitu circle map atau peta bulatan. Circle map ini biasanya digunakan untuk sumbang saran ide yang memamerkan pengetahuan sedia berkaitan sesuatu tajuk atau topik dengan memberikan maklumat mengikuti konteksnya. Ya, kita lihat di sini bentuk circle map itu ya, seperti apa sih? Nah, ini adalah bentuk circle map ya. Proses pemikirannya mendefinisikan mengikuti konteks ya. Circle map ini disebut juga dengan peta bulatan ya. Jadi yang kuning ini adalah topik utamanya ya, dia ada di tengah-tengah. Lanjut untuk jenis yang kedua yaitu bubble map atau peta buih. Nah, peta buih ini biasanya digunakan untuk memperbanyak kebolehan murid untuk mengenal pasti atau menunjukkan kualitas. Umumnya, bubble map menggunakan perkataan deskripsi atau uraian. Ya, kita lihat ya contoh dari peta buih atau bubble map. Nah, contohnya seperti ini ya, menerangkan menggunakan kata sifat. Ya, di sini di tengah-tengah yang kuningnya adalah topiknya, lalu yang biru-biru ini adalah subtopiknya masing-masing ya. Peta buih atau bubble map berbentuk lingkaran. Ya, seperti ini. Jelas ya? Lalu kita lihat jenis yang ketiga. Jenis selanjutnya yaitu double bubble map ya, peta buih berganda. Ini jenis yang ketiga. Biasanya peta buih berganda ini digunakan untuk membandingkan beda sesuatu situasi. Ya, kita lihat bentuknya ya seperti ini ya. Bentuknya proses pemikirannya membandingkan beda ya. Nah, di sini dia membandingkan nih, ada tajuk 1, ada tajuk 2. Nah, pembedanya apa dari masing-masing tajuk tersebut atau dari masing-masing topik tersebut ya. Sudah dicari perbedaannya, lalu di sini ada persamaannya dari masing-masing topik tersebut ya atau tajuk tersebut. Nah, ini disebut dengan double bubble map atau peta buih berganda. Ya, selanjutnya jenis yang keempat yaitu tree map atau peta pokok. Ya, peta pokok ini biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengidentifikasi bahan atau ide. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, di sini kita lihat ya. Peta pokok, proses pemikirannya membuat perkelasan. Jadi, masing-masing kategori tersebut dibuat per kelas ya. Nah, topik utamanya itu ada di sini ya, teman-teman. Nah, dari topik utama dibuat lagi subtopiknya ya, dibuat per kelas. Lalu dari subtopiknya dibuat lagi ya, subtopiknya lagi yang lebih kecil itu apa, tapi dibuatnya per kelas-kelas ya. Jelas ya teman-teman? Nah, lanjut jenis berikutnya yang kelima, brass map atau peta dakap. Nah, ini biasanya digunakan untuk menganalisis objek fisikal. Garis sebelah kiri adalah nama atau gambar keseluruhan objek. Garis pada bagian kedua adalah bagian utama ya. Kita lihat nih contohnya seperti apa. Nah, ini dia contohnya peta dakap atau proses pemikiran, sebagian daripada keseluruhan ya. Jadi objek yang ingin dipecahkan dan gariskannya ya. Jadi ini adalah objek yang ingin dipecahkan.
ya. Lalu dibagi lagi pemecahannya seperti apa ya. Nah, sudah dipecahkan lagi lalu dibagi lagi menjadi beberapa komponen yang lebih kecil. Nah, ini disebut dengan peta dakar. Ya, kita lihat bentuk peta titik ya. Nah, ini proses pemikirannya untuk bentuk peta titik yaitu berdasarkan analogi atau hubungan yang sama mencari faktor penghubung. Ya, jadi faktor penghubungnya itu seperti apa? Nah, ini ada pasangan terkait. Ya, jadi bentuknya seperti ini ya, teman-teman untuk peta titik. Ya, bagus ya. Ya, jenis yang ketujuh yaitu flow map atau peta alir. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat urutan sesuatu proses. Ya, diawali dari ide pokok, berlanjut hingga ke cabang terkecil atau ranting ya. Bentuknya seperti apa flow map atau peta alir? Kita lihat nih. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi dia berurutan ya, teman-teman. Ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya sampai dengan langkah terakhir. Dan setiap langkah itu ya dibuat cabang yang kecilnya. Ya, langkah pertama itu dibagi lagi menjadi subnya apa saja ya. Jadi ini adalah peta alir. Jenis yang terakhir yaitu multi flow map, peta berbagai alir. Digunakan untuk menunjukkan dan menganalisis hubungan sebab akibat. Segi empat yang berada di tengah adalah peristiwa yang penting. Bagian sebelah kiri adalah sebab akibat peristiwa tersebut. Sedangkan bagian sebelah kanan adalah akibat daripada peristiwa tersebut. Kita lihat yuk bentuknya seperti apa. Nah, ini adalah bentuk peta multi flow map ya. Proses pemikirannya yaitu sebab dan akibat. Yang merah ini adalah penjelasannya. Yang kotak putih itu adalah sebabnya, yang kotak biru adalah akibatnya ya. Jadi ini bentuk peta berbagai alir atau multi flow map ya. Lanjut materi berikutnya. Kita belajar tentang apa lagi nih? Kelebihan dan kekurangan peta minda. Nah, pertama kita lihat dulu nih kelebihannya dari peta minda. Yang pertama, dapat melihat gambar secara keseluruhan ya. Benar ya. Lalu yang kedua, membantu kinerja otak untuk membandingkan, mengingat dan membuat hubungan. Ya, lalu yang ketiga, peta bersifat unik. Ya, unik, menarik ya, dan mengandung unsur-unsur yang sangat jelas ya. Lalu yang keempat, memudahkan penambahan informasi atau pengetahuan baru. Nah, ini adalah 4 kelebihan dari peta minda. Benar nggak kawan-kawan? Saya rasa benar ya, ini kelebihannya ya. Jadi ini adalah 4 kelebihan dari peta minda. Ya, betul sekali, peta minda ini bersifat unik. Lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu mengenai kelemahan peta minda ya. Tadi kita bahas 4 kelebihan peta minda. Sekarang kita lihat ada berapa sih kelemahan peta minda. Nah, ini yang pertama, waktu berkurang karena mencari poin-poin penting yang dibutuhkan untuk membuat peta minda ya, karena kita harus mengklasifikasikan ya poin-poin pentingnya. Lalu yang kedua, kata kunci masih terpisah oleh jarak. Dan yang ketiga, waktu berkurang karena mencari kata kunci pengingat ya. Jadi intinya sih dari 3 kelemahan ini itu mengenai waktu ya dan kata kunci. Jadi memang peta minda ini kita diajak untuk berpikir
mencari kata kunci yang memudahkan kita agar orang yang melihat peta minda yang kita buat itu atau mind mapping yang kita buat itu, dia melihat dari mind mappingnya aja sudah jelas gitu, kita mau arah mana dan tujuan kita itu untuk apa ya. Itu ya menurut saya ya kelemahannya berdasarkan waktu dan juga karena kita membutuhkan pemikiran untuk kita mencari kata kunci gitu ya. Nah, ini adalah 3 kelemahan dari peta minda. Nah, selanjutnya materi berikutnya mengenai manfaat peta minda. Nah, ada berapa nih manfaatnya? Nah, manfaat yang pertama ini menurut Buzan ya, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergi. Lalu yang kedua, membebaskan dari aturan ketika mengawali kegiatan. Dan yang ketiga, membantu mengalirkan gagasan tanpa ada hambatan. Keempat, membantu rencana atau kerangka cerita. Dan selanjutnya yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Ya, betul banget ya. Lalu yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. 7. Meringkas isi sebuah buku. 8. Menyenangkan dan mudah diingat. Ya, karena peta minda ini dibuat per poin gitu ya, dibuat per poin. Ya, ide-idenya itu sangat memudahkan kita gitu. Terus kita juga jadi senang melihatnya karena berbagai macam aneka warna gitu ya, dan bentuknya sangat menarik sekali ya. Nah, ini adalah 8 manfaat peta minda menurut Buzan ya. Nah, materi selanjutnya yaitu cara membuat peta minda. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat peta minda. Nah, contohnya menggunakan Xmind ya. Ini untuk membuat peta minda yang harus kita lakukan pertama adalah membuat subjek atau judul. Ya, langkah pertama tentukan dulu nih judulnya yang akan dibahas. Tulislah di bagian tengah peta minda karena subjek ini akan menjadi center dalam peta minda Anda. Nah, di sini saya mengambil contoh liburan keluarga. Ya, jadi di dalam Xmind ini saya tulis dulu. Ya, saya membuat peta minda dalam bentuk temanya mengenai liburan keluarga. Lalu yang kedua, harus apa lagi nih? Buat cabang-cabang utama. Bagaimana membuatnya? Ya, tulis selanjutnya, tulislah ide-ide yang terlintas. Misalnya, 1. Mengenai aktivitas apa saja yang ingin dilakukan. Lalu, apa saja perlengkapannya yang perlu disiapkan. Ketiga, siapa saja yang akan diajak ikut. Dan yang keempat, kemana tujuan perjalanan liburan kali ini. Ya, kita lihat nih. Nah, ini peta minda yang saya buat seperti ini ya teman-teman. Liburan keluarga itu adalah tema pokoknya. Lalu subtemanya itu ada 4, aktivitas, perlengkapan, siapa, lalu yang terakhir tujuan. Nah, ini adalah cabang dari yang utama ya teman-teman. Kita buat seperti ini. Setelah kita buat cabang-cabang utamanya, langkah yang ketiga kita kembangkan nih cabang-cabang utamanya ya. Nah, kita kembangkan. Langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah kita buat tadi ya, itu dikembangkan jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan ya. Nah, ini saya membuat seperti ini. Jadi liburan keluarga itu adalah tema pokoknya. Lalu cabang-cabang utamanya ada aktivitas, perlengkapan, siapa, tujuan. Nah,
Lalu saya mengembangkan lagi nih cabang-cabang utamanya dari aktivitas. Aktivitasnya ngapain nih liburan keluarga? Berkuda, berenang, belanja, main bola. Ya, lalu perlengkapannya bagaimana? Apa yang harus dibawa? Sepatu, baju renang, sendal, topi. Nah, terus sama siapa saja liburan keluarganya? Sama ayah, ibu, kakak, adik. Ya, tujuannya kemana? Nah, bisa ke pantai, taman, gunung, atau waterboom ya. Jadi ini adalah pengembangan dari cabang-cabang utama ya yang sudah kita buat. Nah ya, oke, sekian dari saya untuk Petaminda pada part 1. Nanti ketemu lagi kita di part 2 dengan secara langsung cara membuat Petamindanya menggunakan program Xmind ya teman-teman. Jadi untuk yang belum punya program Xmind silahkan di-download dulu. Nanti di part 2 kalian bisa mencobanya sambil dipraktekkan ya, biar nanti bisa langsung teraplikasi ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di part kedua bersama saya tetap di channel Belajar Menyenangkan bersama Ai, Ahmad, dan Iin. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu.